Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwiryo Sabas dengan NPM 022-722-11035 dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita rahmat dan hidayahnya. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Dr. Suwito SE MSI, dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan filsafat ilmiah yang menggali pengalaman manusia dari perspektif subjektif, berusaha memahami esensi fenomena sebagaimana yang dialami langsung oleh individu. Edmund Husserl, seorang filsuf Jerman yang mempelopori fenomenologi pada awal abad ke-20, menegaskan pentingnya penjelasan yang bersifat deskriptif dari pengalaman langsung, tanpa disertai dengan interpretasi atau asumsi sebelumnya. Dalam pandangan fenomenologis, fenomena merujuk pada segala sesuatu yang dapat diamati atau dialami melalui kesadaran manusia, termasuk sensasi, emosi, pemikiran, dan interaksi dengan dunia sekitarnya. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk memahami apa yang diberikan secara murni tanpa campur tangan dari konsep atau teori yang telah ada sebelumnya. Pendekatan fenomenologi menekankan pada pengalaman langsung dan penarikan diri dari penilaian atau asumsi sebelumnya. Ini dilakukan melalui trik OPC yang merupakan penangguhan sementara dari penilaian atau keyakinan sebelumnya. Dengan demikian, peneliti fenomenologis dapat lebih fokus pada deskripsi langsung dari pengalaman subjektif tanpa terpengaruh oleh pengetahuan atau prasangka sebelumnya. Intuisi juga merupakan konsep kunci dari fenomenologi, merujuk pada pemahaman langsung atau kehadiran diri dalam pengalaman. Ini tidak hanya berarti menebak atau memprediksi sesuatu, tetapi juga kepada pemahaman langsung tentang esensi atau makna yang mendasari suatu fenomena. Dengan menggunakan intuisi, peneliti fenomenologis dapat merasakan sensasi fenomena tersebut, yang kemudian dijelaskan melalui deskripsi yang akurat. Penerapan fenomenologi tidak terbatas pada domain filsafat saja, melainkan juga diperluas ke berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, seperti psikologis, sosiologis, antropologis, dan seni. Dalam psikologi, misalnya, pendekatan fenomenologis ini dilakukan untuk memahami pengalaman subjektif individu dalam konteks kesehatan mental, emosi, dan persepsi. Dalam bidang seni, fenomenologi membantu dalam pemahaman bagaimana karya seni mempengaruhi pengalaman estetis kita. Seorang seniman dapat menggunakan prinsip-prinsip fenomenologis untuk menyelidiki bagaimana warna, tekstur, dan bentuk suatu karya seni mempengaruhi persepsi kita terhadapnya, serta bagaimana hal itu menyampaikan makna secara langsung kepada pengamat. Fenomenologi juga memiliki implikasi dalam studi agama dan spiritualitas, karena memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengalaman mistis atau religius terjadi. Dalam konteks ini, penelitian fenomenologis mungkin memeriksa pengalaman subjektif individu dalam hubungannya dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atau pengalaman spiritual lainnya. Selain dalam bidang sosiologi dan antropologi, fenomenologi digunakan untuk memahami budaya dan masyarakat dari perspektif subjektif. Ini melibatkan penelitian tentang bagaimana individu mengalami kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana makna dan nilai-nilai sosial dibentuk, serta bagaimana interaksi sosial mempengaruhi persepsi dan pengalaman individu. Dengan demikian, fenomenologi menawarkan pendekatan yang kaya dan komprehensif untuk memahami pengalaman manusia dalam berbagai konteks, dari yang paling pribadi hingga yang paling sosial budaya. Melalui penekanan pada deskripsi langsung, penangguhan penilaian, dan penggunaan intuisi, fenomenologi membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang esensi dari apa yang kita alami sebagai manusia. Fenomenologi sebagai pendekatan filosofis atau ilmiah membawa implikasi yang mendalam dalam pemahaman manusia tentang realitasnya. Hal ini tidak hanya relevan dalam lingkup akademis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita.
Ketika kita melihat sesuatu seperti bunga matahari di halaman belakang rumah kita tidak hanya melihat secara objek fisik yang indahnya saja, tetapi juga kita memperhatikan bagaimana warna kuningnya memancarkan keceriaan, teksturnya memberikan sensasi ketika disentuh, atau bagaimana aroma bunga tersebut memenuhi udara. Semua ini adalah bagian dari pengalaman fenomenologis kita yang berkontribusi pada pemahaman unik kita tentang dunia. Penerapan fenomenologi dalam berbagai bidang juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pemahaman dan pengembangan teori serta praktik dalam disiplin ilmu yang bersangkutan. Misalnya, dalam bidang psikologis klinis, pendekatan fenomenologis dapat digunakan untuk memahami pengalaman subjektif individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Dengan memahami lebih dalam bagaimana pengalaman-pengalaman ini muncul dan dipahami oleh individu, para profesional kesehatan mental dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berpusat pada individu. Demikian pula pada bidang antropologi. Pendekatan fenomenologis membantu para peneliti memahami budaya dan praktik sosial dari perspektif subjektif masyarakat yang mereka studi. Ini memungkinkan untuk melihat lebih dari sekedar tindakan dan tradisi yang dilakukan oleh suatu kelompok, tetapi juga bagaimana makna dan nilai-nilai dibentuk dan dipahami oleh individu-individu di masyarakat tersebut. Dalam seni, fenomenologis menjadi dasar bagi pemahaman estetika. Saat seseorang melihat lukisan atau mendengarkan musik, pengalaman subjektif mereka terhadap karya tersebut adalah kunci dalam menilai keindahannya. Fenomenologi memungkinkan kita untuk melihat lebih jauh dari aspek visualnya saja atau editori karya seni, tetapi juga bagaimana pengalaman itu mempengaruhi emosi, pemikiran, dan persepsi kita. Selain itu, fenomenologi juga memiliki implikasi etis yang kuat. Dengan menekankan pada pengalaman langsung dan penilaian yang terbuka, pendekatan fenomenologis ini mendorong kita untuk memahami dan menghormati pengalaman subjektif orang lain. Ini mempromosikan empati dan juga pemahaman yang lebih tentang bagaimana perspektif orang lain yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan antar individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, fenomenologi bukan hanya sekadar kerangka kerja akademis, tetapi juga alat yang kuat untuk memahami dan menghargai kompleksitas pengalaman manusia yang dialami dari berbagai konteks. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih tentang bagaimana diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan juga dunia sekitar. Dengan demikian, fenomenologi menawarkan pendekatan yang kaya dan komprehensif untuk memahami pengalaman manusia dalam berbagai konteks, dari yang paling pribadi hingga yang paling sosial budaya. Melalui penekanan pada deskripsi langsung, penangguhan penilaian, dan penggunaan intuisi, fenomenologi membuka jalan bagi pemahaman yang lebih tentang esensi dari apa yang kita alami sebagai manusia. Sekian pembahasan saya tentang fenomenologi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.